Oke guys, hari ini aku pengen ketemu sama Acha Septriasa. Nah, Acha ini sudah berkarir di dunia entertainment, menjadi aktris untuk beberapa banyak film-film box office. Dan kebetulan juga aku pernah syuting sama Acha untuk Hanum dan Rangga. Dan Acha ini sosoknya tuh profesional banget. Dia aktingnya juga bagus banget dan dia sangat kooperatif juga. Dan untuk di luar di luar profesi dia sebagai aktris, dia tuh temen yang super fun dan seru. Nah, ini aku udah gak sabar pengen ketemu sama Acha. Acha, apa kabar dirimu di Australia? Baik, baik, Ti. Sehat, alhamdulillah. Lagi masih work from home buat suami. Kalau aku di sini masih menemani suami sambil masak-masak buat buka puasa. Terus juga mengurus Bri. Jadi ya kita sama-sama ibu-ibu ya, mak-mak life. Alhamdulillah, Bri tuh lucu banget loh. Aku ngefans sama dia apalagi waktu nyanyi lagu Lady Gaga. Lucu banget. Terus dia kayak udah dandan-dandan gitu ya, Cak ya, Bri. Iya, dia sekarang lagi suka banget dandan. Nih, lihat aja nih ya, ini tanpa rekayasa tuh. Dibukain nama dia. Tuh, Bisa blush on juga ya. dibuka sama dia. Ya, gemes Jadi banget. bener-bener Kalau dia curious banget dia, cobain segala macam lipstick. Tapi gue juga mikir, aduh salah nggak ya kayak gitu ya, kayak ngebiarin anak tahu hal-hal yang kayak gini pas masih kecil gitu. Kalau Titi kan punya anak semua nih. Nah kalau aku kan cewek nih, sekali dapet cewek yang genit super centil abis nih, jadinya aku tanya ke mama aku kan, gimana nih mah si Bri kok udah malah pakai lipstick terus, sebenarnya wajar nggak sih kayak gitu? Ya dulu aja juga kayak gitu. Oh ternyata aku juga kayak gitu dulu. Cak, lu udah mulai bikin-bikin ini juga ya? Vlog juga, namanya apa, Cak? Namanya Acha Septriasa Vlog, sebenarnya nggak ada nama lain. Tapi itu sebenarnya jadi kayak Bri TV. Jadi udah mulai sekarang kayak bikin-bikin kayak apa entertainment ya. Jadi gue bikinnya Bri TV gitu loh. Di Australia kayaknya udah bagus penanggulangannya ya? Iya, di Australia itu udah bagus, alhamdulillah, karena memang mereka mulai restriction-nya mulai dicanangkan itu dari mulai awal Maret. Jadi awal Maret itu mereka udah mulai nggak boleh outdoor kumpul 500 orang, terus nanti turun lagi minggu depan jadi 100 orang minimal untuk kumpul outdoor, terus nanti turun lagi 10 orang bolehnya kalau mau keluar rumah, maksudnya ngumpul-ngumpul gitu kan. Terus berkurang lagi jadi 2 orang. Nah kemarin itu terakhir sekitar 3 minggu yang lalu itu cuma boleh 2 orang. Jadi satu household itu 1 orang gitu. Jadi satu rumah tangga bolehnya keluar 1 orang. Jadi kalau belanja 1 orang, kalau misalnya kemana-mana 1 orang. Ya, cerita dong sebagai seorang aktris di banyak film laris Indonesia, pengalaman lu dong, Cak, buat orang yang pengen jadi kayak lo, sukses gitu jadi aktris gitu loh. Apa? Suksesan Kitty lah. Ya, Gimana sih? biasa lah. Bulan terbelah di langit Amerika, semuanya tuh yang keren-keren filmnya. Mungkin Cak, kasih Aduh. tips dong untuk pengen jadi seorang aktor yang sukses, butuh apa aja, kan pasti kan ada dari mulai attitude-nya segala macam gitu, Cak. Kalau menurut gue sih yang namanya jadi profesi apapun pastinya ada jalannya masing-masing, ada pengalaman masing-masing yang pernah dilalui sama setiap orang. Tapi kebetulan gue itu orangnya emang dari dulu pantang menyerah, lumayan pantang menyerah, dalam arti kata ya selalu menerima kesempatan sekecil apapun yang ada. Ya kayak Titi lah gitu. Maksudnya kan Titi, lu juga gue lihat tuh kayaknya apapun yang ada di depan mata lo, bukannya kayak maruk apa gimana ya, tapi apapun yang ada di depan mata lo, kalau itu rezeki memang datang ke lo kayak ngerasa, aduh, ini kenapa mesti ke gue? Pasti kan kalau misalnya imannya udah kuat gitu kan, jadi percaya bahwa Tuhan tuh ngasih rezeki nggak main-main loh, ya nggak sih? Iya, iya, iya. Kayaknya ini tuh memang buat kita gitu. Tapi kan antara ya di samping itu dipikirin juga misalnya tanggung jawabnya ke keluarga bisa atau enggak. Terus abis itu misalnya yang kerjasama di dalam sebuah production house itu siapa aja, kayak yang dari mulai misalnya sutradaranya, terus habis itu production house-nya nih filmnya berpotensi untuk tayang di bioskop atau enggak, kayak gitu-gitu kan. Selektif Terus banget ya. dari ceritanya juga
gitu. Jadi sebenarnya semuanya mempengaruhi sih, tarik menarik gitu loh. Jadi kayak perjuangannya tuh kalau dari dulu aku lebih kayak mungkin casting film tuh nggak langsung casting film sih. Jadi castingnya tuh dari mulai casting iklan, dari mulai model majalah kayak Titi juga lah gitu. Terus abis itu tapi nggak dapet kesempatan main film lah, baru angan-angan aja tuh nonton AADC gitu kan zaman dulu. Gila. Satu-satunya film Indonesia gitu kan yang ditontonnya sampai ngantri tiket bioskop sampai kayak ular gitu. Ternyata pas ngeliat ADC itu kan apa yang ada di impian aku tuh kan aku pengen deh main film tuh, kayaknya gue bisa deh main film nih kayak gini nih, berakting gitu. Cuma kan belum tahu ya arahnya tuh dulu kemana, belum tahu juga kayak mesti casting tuh udah lewat mana gitu kan. Sampai akhirnya kalau kita berani bermimpi, kalau kita kayak lama-lama kita tetap fokus sama apa yang kita jalanin, dengan kita tetap percaya bahwa mimpi itu sampai kapanpun kalau kita fokus pasti akan bisa kesampaian. Nah di situ aku mulai mencari step-stepnya tuh. Jadi kayak apapun yang aku lakuin, aku nggak pernah underestimate. Kayak misalnya aku diajak main video klip, ikutan gitu kan, waktu itu sama Mas Agung Santausa, aku ikutan. Sih bisa aja ya nanti produser kan ngelihat talent lewat situ ya nggak sih? Nah iya, nah akhirnya mereka ngelihat performa aku di video klip segala macam, akhirnya narik aku buat main film. Nah di situ main filmnya kebetulan dulu Apa Artinya Cinta, Heart, Love is Cinta. Nah semua itu tuh berdasarkan networking yang pernah aku kerjasama. Even kayak misalnya dulu aku lagi ngisi Global TV tuh aku cuma jadi narator-narator. Gue tuh jadi cuma pengisi latar suara doang, tau gak lo? Tapi akhirnya ya gue terima gitu karena emang ya mungkin itu yang dikasih sama gue kali ya gitu kan. Akhirnya jadi tapi dari situ gue sadar bahwa kerja di belakang layar di dalam studio tuh kayak gini ya, ngisi-ngisi latar suara tuh pakai skrip, baca, terus harus modulasi suaranya harus yang kayak narasi-narasi yang harus model suaranya tuh harus jelas kayak pembaca berita kayak gitu-gitu, kayak reporter gitu. Jadi akhirnya jadinya jadi buat belajar ya, Bo. Iya, jadi akhirnya pas lagi kayak kemarin film kita yang Hanum Rangga lah apa, gue kan jadi reporter, jadi kayak bisa reflect lagi, bisa recall lagi. Iya, memori-memori yang kemarin. Pengalaman nggak enak nggak sih, Ca? Maksudnya kan pasti kita tuh udah berapa tahun di dunia entertainment, pasti kita pernah ngalamin masa-masa di mana kita ngerasa ngedrop, atau enggak kita ngerasa dikecewain sama orang gitu loh, Ca. Iya. Pernah banget. Jadi dulu tuh aku sempat di persimpangan gitu, Ti, kayak misalnya nih, kan mau nyanyi apa mau main film ya, kayak gitu ya. Karena aku ngerasa nyanyi kan aku duet kan sama partner duet aku kan. Kalau misalnya main film, dari mulai diduetin, main film terus kayak nggak bisa terpisahkan, sampai akhirnya aku mulai lepas main filmnya gitu kan, bisa nyobain dengan karakter-karakter orang yang lain juga, aktor-aktor yang lain gitu. Terus yang melepaskan image itu sebenarnya aku susah sih. Melepaskan image bahwa aku tuh udah nggak duet lagi, ngerti nggak sih? Kayak itu yang aku berjuangnya tuh lumayan susah. Jadi sampai sekarang orang masih kenalnya ya aku tuh Acanya Irwansyah gitu. Padahal kan sebenarnya ya enggak gitu kan. Aku bawa nama aku sendiri, Irwan bawa nama aku sendiri. Tapi kalau search di Google aku sekarang yang muncul ya sama aja gitu, ngerti nggak sih? Jadi kayak semuanya tuh sebenarnya jauh dari image itu sebenarnya. Yang gue lihat emang lo sebagai aktris peraih Piala Citra yang hits gitu. Ya alhamdulillah itu kan perjuangan. Iya, jadi kayak itu menurut aku sih perjuangannya di situ gitu, Ti. Akhirnya apa yang udah jadi di capture orang, branding aku yang tadinya aku pikir orang tuh nggak akan lupa deh pasti soal aku tuh sebenarnya kayaknya nggak bisa lepas dari partner duet aku, tapi sampai akhirnya aku bener-bener bersemangat untuk mengukir karir aku gitu loh dari awal lagi, tapi main film. Jadi untuk choose between main film sama nyanyi, dulu tuh aku bener-bener ngorbanin nyanyi banget loh, supaya untuk bisa fokus di main film. Nyanyi lagu-lagu lo dulu. Kayaknya kan bener ya. Ya gitu. Bayangin, Ti, aku tuh 4 album ya. Sekarang orang tuh udah gak kenal aku lagi sebagai penyanyi. Kayak ya udah aja gitu, kayak dulu aja gitu orang
sempet tahu aku jadi penyanyi. Kadang-kadang aku ngerasa gila ya gue, padahal setiap ke Malaysia atau kemana ada show segala macam bisa dulu ngerasain di zaman yang namanya selalu ditonton orang paling enggak 5.000 orang lah satu tempat gitu loh. Zamannya duet gitu. Tapi sekarang kan udah sendiri-sendiri jadi ya nggak pernah nyanyi lagi gitu, nggak pernah ngerasain yang namanya seheboh itu lagi gitu sambutannya. Jadinya pas kenapa juga aku berhenti nyanyi karena aku ngerasa kayaknya tempat aku lebih di film deh. Kayaknya aku tuh lebih luwes kalau ngerjain film. Lebih kayak nggak deg-degan takut salah gitu. Kalau nyanyi tuh aku lebih kayak demam panggung. Aku tuh suka takut salah, suka pitchy, suka juga ngerasa ini bukan dunia aku. Jadi aku ngerasanya emang gak jadi diri sendiri gitu. Maksudnya gimana ya? Ketika aku nyanyi aku kayak takut banget. Gimana sih, Ti? Iya, gue tau. Ya kita agak, iya mungkin emang karakternya kayak gitu, Ca. Kita karakternya juga emang, ya kita nggak terlalu, maksudnya agak malu juga kali ya kalau ketemu. Agak malu, iya kayaknya. Ternyata gue introvert itu, jangan-jangan. Kalau lawan main film, yang paling lo suka, maksudnya yang keren actingnya, kooperatif banget, itu siapa? Banyak sih kalau itu, karena gue selalu belajar dari lawan main gue sih. Kalau misalnya aktor gitu ya, gue rasa ya beberapa nama kayak misalnya pernah kerja sama Abimana, dia cara mainnya tuh bener-bener dari dalam hati banget. Maksudnya apa ya, semua kata-kata yang dia keluarin tuh bener-bener deep gitu. Jadi kayak kita lawan mainnya bener-bener banget ya. Iya, kayak dialognya. Iya, jadi kayak kalau denger dialog dia tuh nggak pakai urat, nggak pakai harus dipaksain, tapi jadi gitu. Apa ya, kayak karena dari dalam jujur itu kali ya gitu. Kalau Reza Radian, aku tuh belajar dari dia, dari cara dia research-nya. Dia tuh kalau misalnya lagi reading, dia risetnya tuh banyak banget. Terus apa yang dia tumpahkan ke dalam adegan tuh bener-bener sesuai sama riset yang udah dia gali gitu dari karakter tersebut, terus dia bisa mancing gitu loh. Jadi kayak kita tuh somehow kalau main sama dia keluar the bestnya kita gitu. Jadi ya gitu sebenarnya sih semua aktor yang ada, walaupun yang misalnya belum terlalu banyak namanya atau misalnya belum terlalu dapat penghargaan banyak, tapi aku rasa membekas juga tuh banyak kayak misalnya kalau yang senior misalnya yang udah juga berpengalaman Om Yayu gitu kan, itu kan juga acting coach juga. Terus kalau cewek nih menurut aku ya, aku boleh nggak iniin kamu, merekomendasikan kamu? Karena nggak beneran, karena Titi tuh aku ngerasa ya, Titi itu yang paling bagusnya dari Titi tuh adalah sangat mensupport temen, sangat rendah hati, nggak pernah ngerasa tuh kayaknya lawan main walaupun cewek-cewek sama cewek-cewek atau sama cewek cowok, nggak pernah kayak ngerasa oh lo gua gitu, selalu ngajak temennya supaya jadi lebih bagus gitu. Ya itu kenyataannya sih, aku nggak thank you, Ca. lebih-lebihkan beneran, karena ya menurut aku ya mental kayak gitu nggak semua orang punya, dan bagus gitu kalau kita pengen ngajak teman-teman sama-sama bagus kan, jadinya keluar juga gitu apa yang the best of weekend. Itu kan sebenarnya satu tim ya nggak dalam film itu. Kalau misalnya timpang sendiri kan kayaknya nggak nyaman aja dilihatnya, ya nggak sih? Kalau pernah ketemu nggak pengalaman yang misalnya ketemu senior atau ketemu orang yang kayaknya nih sombong gitu, ya nggak sih? Bukan masalah sombongnya sih sebenarnya, bukan masalah sombongnya. Gue tuh nggak apa-apa disombongin orang gitu loh, karena gue juga nggak peduli. Itu gue nggak ngaruh lah kalau disombongin tuh, tetap bisa ngasih yang dengan terbaik tuh gue nggak ada masalah gitu. Tapi pokoknya lebih kayak ya kalau udah mulai kan ini kan kita kan kerja kreatif dari masing-masing yang apa pikiran yang kita punya dengan metode masing-masing. Nah kalau misalnya udah mulai yang metode yang kita pakai sama dia pakai dicampur, tapi udah mulai yang kayak ngatur, nah itu yang susah, yang sebenarnya jadinya kayak nggak bisa, wah
gue caranya gini, lo caranya gini, tapi kan sebenarnya kalau digabungin kita saling percaya satu sama lain kan sebenarnya jadi juga. Tapi kalau misalnya udah mulai yang Kita atur kan itu yang untuk susah. mencapai karakter yang pengen kita peranin, kadang caranya orang beda-beda, bener nggak? Kalau misalnya Iya, benar. kadang ada yang cuma karena baca skripnya aja lo bisa langsung Iya. kadang ada butuh sendiri dulu tuh nggak lo? Iya. Oh, kadang Iya makanya itu. sedih. Emang beda-beda sih untuk cara orang mencapai itu. Kalau yang kocak-kocak, Cak, yang kocak banget selama merintis karir. Kalau gue kan dulu gue pernah casting berjam-jam, panjang. Kalau dari ujung sana sampai ke ujung sana tuh lagi pada naik turun bus, tuh nggak perjuangan itu yang masih yang jadi figuran yang dipanggil namanya, Cak. Heh, baju bunga lewat. Gue pernah ngalamin itu dan gue seneng gitu. Iya. Asik ya kalau kita pernah ngalamin kayak gitu ya. Tapi aku sebenarnya belum pernah tuh yang namanya dipanggil baju bunga-bunga tuh sebenarnya belum pernah. Jadi kalau diceritain gitu tuh gila, gue tuh belum pernah ngerasa. Langsung dapat perannya gede, bukan yang cuma dipanggil baju. Tapi emang empatinya kalau misalnya ada yang dipanggil kayak gitu juga nggak enak juga sih. Selalu gue bilang, gue marahin tuh Astradanya, woi kasih tahu kali namanya itu. Tapi memang pengalaman yang lucu ya. Apa ya? Misalnya kayak, ini casting iklan yang banyak yang lucu. Karena aku tuh begitu bangganya ketika aku udah berhasil punya nama, akhirnya iklan manggil aku. Itu aku bangga banget rasanya. Karena aku 30 kali nggak masuk casting iklan gitu. 30 kali lebih lah. Karena aku kalau misalnya, aku baru tahu ya pas aku dapet iklan sabun pertama aku tuh. Itu ternyata yang namanya casting iklan, kenapa aku nggak lulus pas lagi ngusap body lotionnya tuh aku gini. Lu kayak pakai sabuk harusnya begini loh. Tapi aku akhirnya pas lagi brand ambassador nih, akhirnya finally aku akhirnya tahu ternyata harus gini, cantik gitu loh, ya kan? Diajarin loh, dikasih treatment dari Bangkok tuh langsung gitu. Jadinya aku baru tahu. Tomboy ya? Ya lumayan sih. Aku lumayan kayak main basket, terus aku drummer juga dulu, jadi kayak ya emang nggak terlalu cewek banget gitu. Ya, mungkin dapet tips dari lo, maksudnya kayak maksudnya pesan yang lo mau sampein ke teman-teman, terserah mau ini di pandemik ini supaya bisa tetap stay happy, stay kreatif kayak lo, dan mungkin bisa ngedapetin inspirasi dari lo dari segi karir dan gimana caranya supaya bisa tetap maintain karir segala macam. Tips dari aku sih buat teman-teman yang lagi berjuang di karirnya masing-masing, pokoknya stay positif aja, bahwa kedepannya tuh pasti apa yang udah kita usahain sampai keringet dan air mata kita keluar itu pasti ada artinya gitu. Dan kesempatan yang datang itu jangan gampang ditolak, guys. Pokoknya diambil aja dulu dan pokoknya dimaknai dulu, kenapa ini benar-benar datang sama kita, apakah orang itu percaya, mendingan kita ngejar sama orang yang percaya sama kita, daripada kita minta-minta sama orang yang gak percaya sama kita. Mendingan kita manfaatin dulu orang yang percaya sama kita. Benar. Terus yang ketiga, terus bermimpi sih. Kalau aku tuh orangnya suka halu ya, aku sampai sekarang suka halu, tandarnya gue bener-bener main film di luar negeri gitu. Itu adalah impian terbesar gue yang sampai sekarang gue pengen wujudin gitu. Dan karena kehaluan-kehaluan aku itu, akhirnya itu yang membuat aku tetap fokus di dalam alam bawah sadar aku tuh sama impian aku. Jadi aku kalau misalnya dikasih, iya benar. Jadi kalau aku dikasih skrip film nih, misalnya filmnya aku deal sama film itu karena dua hal, sutradaranya sama karena honornya misalnya. Tapi skripnya sebenarnya ya biasa aja sih, karakternya juga ya udahlah kayak biasa aja. Tapi aku berusaha mencari karakter itu apa sih yang bisa dikembangin lagi dari biasa itu. Gak mungkin dong orang ada yang biasa, orang tuh gak ada yang biasa gitu. Pasti kan di dalam diri pribadi seseorang ada yang bisa digali yang luar biasa. Nah makanya di setiap karakter yang aku peranin, aku cari luar biasanya di mana, sampai akhirnya setiap karakter yang kita mainin selalu berkesan di mata orang. Walaupun kayak skrip yang ada tuh biasa banget gitu. Ya, Bo. Jessie bom. Jessie Triasa bom banget tuh di film Syaikh itu. Lo juga kali, lo jadi siapa sih? Mira ya? Siapa? Mira. Lo jadi siapa sih? Mira jadi kan? Inul. Oh iya Inul. Mira sih.
Aduh. Ya pokoknya gitu deh. Jadi kayak kita sesama pemain pasti tahu lah kadang-kadang bisa balance antara apa yang datang sama kita tawarannya dan juga kita tetap jalanin dengan positif gitu aja. Terus buat teman-teman yang bingung mulai dari mana, pokoknya mulai aja dari sesuatu yang kamu suka dulu. Jangan dari sesuatu yang mendatangkan rezeki atau uang dulu. Yang penting kamu suka dulu, yang kamu passionate about, yang kamu paling sadar kalau itu adalah long lasting job misalnya gitu. Yang kedepannya mungkin masih bisa kamu pertahankan karena kamu se-passionate itu gitu. Jadi dari situ dulu, baru habis itu nanti cari networkingnya. Mungkin kan sekarang udah ada Instagram, jadi kayak bisa ikutan online class atau misalnya bisa DM ke teman-teman artis atau misalnya ke mana yang bisa ngasih tahu jalan kamu untuk mulai dari mana. Ada misalnya bisa lebih banyak ininya ruangnya. Iya bener. Ada production house, follow aja production house-nya. Misalnya ikut kelas skenario-nya teman-teman sutradara atau scriptwriter Indonesia kayak gitu-gitu kan sekarang udah banyak gitu. Jadi manfaatin link-link itu yang kurang lebih banyak yang gratis juga gitu. Iya. Gitu. Lo kalau project film kedepannya lagi ada yang pending gara-gara pandemik apa gimana, Cak? Iya, kebetulan gue tuh harusnya kemarin itu kan ke Jakarta. Ke Jakarta itu gue transit. Transit itu harusnya gue ada project British production. Jadi kayak syuting film di London untuk pertama kali. Syuting film English pertama gue. Oh my god. Ya, itu harusnya. Gila, jadinya, itu opportunity banget, bro. Makanya. Tapi ya karena seperti ini, ya palingan nanti kan udah dikabarin lagi sama mereka harus reapply visa. Semoga ya ini bukan angan-angan belakang, kayak kehaluan gue itu berfungsi akhirnya kan gitu. Apa jadi nyata ya, Bo? Iya, insya Allah. Maintain semuanya sih hebat sih. Karir tetap cucok, lo padahal tinggal di Australia, lo sambil anak juga termaintain dengan baik, tuh Bri kocak banget, lucu banget. Sama suami gitu gue mesra banget. Jadi emang cocok banget nih jadi panutan, bro. Gila aja. Makasih ya, Ti. Yang gue belum apa, tau nggak? Berbisnis. Aduh, gue tuh belum berbisnis. Mudah-mudahan bisa. Kan work from home. Ya nggak sih? Iya. Apa namanya, lucu sih. Maksudnya lo tetap kreatif di tengah-tengah pandemik ini. Maksudnya ya gue seneng ngeliatnya lo nyanyi juga kan. Kemarin gue lihat tadi. Iya. Lucu, seru. Semoga sukses ya semuanya, Bro. Sukses ya, Ti. Thank you banget. Ilmunya semuanya mudah-mudahan berguna banget. Dan pasti berguna untuk teman-teman semuanya di sini. Sukses, Ca. Thank you, keep humble. Thank you, Ti. Kamu juga. Makasih udah mengajari aku supaya tetap humble. Karena kamu tuh kan lumayan yang udah panjang banget karirnya. Dan alhamdulillah masih stay sampai sekarang. Tapi muka tetap sama, Cin. Kayak dulu adek. Kayaknya kan rambut panjang. Iya deh, gitu. Juga atas film barunya. Makin maju terus, harumin nama Indonesia. Amin. Gila, aduh, amin, berat. Amin. Bye, thank you. Dadah, sampai ketemu lagi. Bye.